Halo, selamat datang pada channel Teropong Tekstual. Terima kasih telah berkunjung. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Bagaimana fungsi-fungsi anggaran daerah? Bagaimana prinsip-prinsip anggaran daerah? Dan bagaimana dengan struktur APBD? Mari kita bahas. Seluruh penerimaan pemerintah daerah dan pengeluaran pemerintah daerah harus dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sementara penerimaan pemerintah daerah dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya yang disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1/8 tentang Keuangan Negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Terima kasih masih bersama kami. Berikutnya akan dikaji terkait fungsi-fungsi anggaran daerah. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka fungsi APBN atau APBD antara lain yaitu 1. Fungsi otorisasi. APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. APBD harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi. APBD harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Setelah fungsi-fungsi APBD, mari kita simak prinsip-prinsip anggaran daerah. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa prinsip-prinsip dasar atau asas yang berlaku di bidang pengelolaan APBD yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah antara lain adalah 1. Kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 4. Spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 5. Akrual. Asas ini menghendaki anggaran suau tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. 6.
Kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Selanjutnya kita akan membahas terkait struktur APBD. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 1. Pendapatan daerah. 2. Belanja daerah. 3. Pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran. Mari kita perinci struktur APBD. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas A. Pendapatan asli daerah, PAD. B. Dana perimbangan dan C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Belanja daerah. Komponen berikutnya dari APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup A. Silpa tahun anggaran sebelumnya. B. Pencairan dana cadangan. C. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. D. Penerimaan pinjaman. Dan E. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup A. Pembentukan dana cadangan. B. Penyertaan modal pemerintah daerah. C. Pembayaran pokok utang. Dan D. Pemberian pinjaman. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Terima kasih telah mendengarkan dan menyelesaikan bab ini. Mohon maaf bila ada keliruan. Jangan lupa komen dan saran. Dan Anda gratis untuk klik subscribe atau langganan.